Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Deslavia dengan NIM 1830203091 HTN 5C. Saya akan mempresentasikan resume 2 Hukum Administrasi Negara tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Ini tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara di jurusan Hukum Tata Negara Yayan Batu Sangkar. Yang pertama, pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum, serta tempat diketemukannya hukum. Menurut Bahsan Mustafa, sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat mengetahui dan mengenal hukum. Dengan demikian, sumber hukum itu dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi hukum yang disebut sebagai sumber hukum material, maupun dapat dilihat dari bentuk dan pembentukan suatu hukum yang disebut sebagai sumber hukum formal. Sudikno Martokusumo menyatakan bahwa sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu yang pertama, sebagai azas hukum, sebagai suatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, batu tertulis, dan sebagainya. Yang B, macam-macam sumber hukum. Sumber hukum dalam hukum administrasi negara yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang dapat dengan mudah mempengaruhi pembentukan hukum, atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi atau materi dari aturan-aturan hukum. Dan sumber formil adalah sebagai sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu, sehingga sumber hukum menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum, atau dapat dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya, sumber hukum material. Sumber hukum material, hukum administrasi negara. Dalam arti material ialah sumber hukum sebagai tempat asalnya hukum itu. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum, atau faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau tempat di mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material meliputi yang pertama, sumber hukum sejarah atau historis. Faktor tersebut meliputi faktor Ada dua jenis sumber hukum historis. Yang pertama, undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Yang kedua, dokumen-dokumen dan surat-surat serta keterangan lain dari masa lampau. Sumber hukum sejarah atau historis dibagi menjadi dua, yaitu tempat menemukan hukum pada saat-saat tertentu, meliputi undang-undang, putusan hakim, serta tulisan para ahli hukum. Kedua, sebagai sumber di mana pembuat undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, meliputi dokumen atau surat keterangan yang berkaitan dengan hukum pada saat tertentu atau lampau, seperti sistem hukum Perancis, Belanda, atau sistem hukum Romawi.
Yang kedua, sumber hukum sosiologis atau antropologis. Pendekatan dengan kategori ini lebih menitik beratkan pada kondisi hukum yang sifatnya interdisipliner. Hal ini berkaitan dengan aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Dengan kata lain, sumber hukum material jenis ini mempresentasikan kenyataan melalui keberadaan lembaga-lembaga sosial, termasuk pandangan budaya religi, dan psikologis masyarakat di mana hukum itu terbentuk secara otomatis. Yang ketiga, sumber hukum filosofis. Ada dua faktor penting yang menjadi sumber hukum secara filosofis. Yang pertama, tujuan hukum antara lain adalah untuk menciptakan keadilan. Yang kedua, sebagai sumber untuk menaati kewajiban terhadap hukum, atau sebagai faktor-faktor yang mendorong orang untuk tunduk pada hukum. Selanjutnya, sumber hukum formil. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Beberapa sumber hukum formil hukum administrasi negara yaitu yang pertama, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tercipta dalam konteks hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan atau dibentuk oleh pejabat yang berwenang, yang berisi tingkah laku yang berlaku dan mengikat secara umum. Kaitannya dengan ini, suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat komprehensif atau luas dan lengkap. Yang kedua, bersifat universal, diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Yang ketiga, bersifat memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Sumber hukum formil yang kedua yaitu kebiasaan atau praktek tata usaha negara. Keputusan yang dikeluarkan oleh alat administrasi negara dikenal sebagai keputusan tata negara. Dalam mengeluarkan keputusan atau ketetapan ini, muncul praktek administrasi negara yang melahirkan hukum administrasi negara, kebiasaan atau yang tidak tertulis. Hal ini terjadi karena administrasi negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan pada masyarakat, meskipun belum ada undang-undang atau hukum tertulis. Hukum tidak tertulis atau kebiasaan atau praktek tata usaha negara inilah yang dapat menjadi sumber hukum dalam arti formil. Yang ketiga, jurisprudensi. Dimaknai sebagai keputusan hakim terdahulu atau keputusan suatu badan peradilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian diikuti oleh hakim yang lain secara terus-menerus pada kasus yang sama. Yang keempat, doktrin. Doktrin dipahami sebagai sebuah ajaran hukum atau pendapat para pakar atau ahli hukum yang berpengaruh untuk menjadi sumber hukum formil. Doktrin memerlukan proses yang panjang. Doktrin baru dapat dipakai sebagai sumber hukum apabila doktrin tersebut sudah diakui oleh umum. Materi selanjutnya azas-azas HAN. Azas-azas hukum administrasi negara sebagaimana hukum pada umumnya. Untuk menjalankan fungsinya, hukum administrasi negara dibekali oleh beberapa azas. Azas-azas dalam hukum administrasi negara dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, azas kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan azas pokok dalam negara hukum yang selalu dijunjung tinggi oleh setiap negara yang menyangkut dirinya sebagai negara hukum. Dalam hukum administrasi negara, azas kepastian hukum mengandung arti bahwa penyelenggara administrasi pemerintahan harus mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan atau tindakan yang dibuat oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Dengan demikian, keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak dapat dilakukan secara semena-mena.
Azas kepastian hukum secara tegas juga dapat ditemukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan administrasi negara pemerintahan berdasarkan azas legalitas, azas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan azas umum pemerintahan yang baik. Yang kedua, azas keseimbangan. Dalam azas ini dinyatakan bahwa antara tindakan-tindakan disiplin yang dijatuhkan oleh atasan dan kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri harus proporsional atau seimbang. Semua bentuk sanksi yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak didasarkan atas rasa suka atau tidak suka. Yang ketiga, azas kesamaan dalam mengambil keputusan. Yang dimaksud dengan azas ini adalah bahwa hendaknya alat administrasi negara terhadap kasus-kasus yang faktanya sama diambil tindakan yang sama pula. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghindari perbedaan perlakuan dalam hukum, bahwa setiap warga negara berkedudukan sama di mata hukum, sehingga tidak akan ada gejolak dalam masyarakat akibat adanya diskriminasi dalam penerapan hukum. Yang keempat, azas bertindak cermat. Azas ini menghendaki bahwa pemerintah harus bertindak berhati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Segala masalah dan persoalan yang timbul haruslah diputuskan dan diselesaikan dengan cermat dan tepat hingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan senantiasa terjaga. Yang kelima, azas motivasi. Yang dimaksud dengan azas ini adalah bahwa setiap keputusan badan pemerintah harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar keputusan tersebut. Yang keenam, azas larangan untuk mencampuradukan kewenangan. Azas ini menghendaki apabila suatu instansi pemerintahan diberikan kekuasaan untuk memberikan keputusan tentang suatu masalah, maka kekuasaan ini tidak boleh dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain, terkecuali maksud atau tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Azas permainan yang layak atau azas perlakuan yang jujur. Yang dimaksud dengan azas ini bahwa pemerintah hendaknya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk mencari kebenaran. Setiap warga negara harus diperlakukan dengan sama tanpa membedakan status dan golongannya. Selanjutnya, azas keadilan atau kewajaran. Prinsip ini menyatakan bahwa bertindak secara sewenang-wenang atau tidak layak dilarang apabila aparat pemerintahan bertindak bertentangan dengan azas ini. Keputusannya dapat dibatalkan. Selanjutnya, azas menanggapi pengharapan yang wajar. Yang dimaksud dalam azas ini adalah bahwa tindakan pemerintah harus menimbulkan harapan pada penduduk. Oleh karenanya, di dalam melakukan tindakannya, alat pemerintahan harus memperhatikan azas-azas ini. Selanjutnya, azas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Dalam hal pemberhentian pegawai dinyatakan batal, instansi pemerintahan tidak saja harus menerima kembali pegawai yang diberhentikan tersebut, akan tetapi juga harus membayar semua kerugian yang diderita oleh pegawai yang bersangkutan yang disebabkan karena pemberhentian tersebut. Selanjutnya, azas perlindungan atas pandangan hidup atau cara hidup. Azas ini menghendaki bahwa setiap pegawai negeri mempunyai hak atas kehidupan pribadinya dan pemerintah harus menghormati hak tersebut. Selanjutnya, azas penyelenggaraan kepentingan umum. Sebagai tindakan aktif dan pasif dari tindakan pemerintah adalah
menyelenggarakan kepentingan umum. Tugas menyelenggarakan kepentingan umum ini merupakan tugas seluruh aparat pemerintahan. Kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan individu atau golongan dan atau kepentingan daerah. Selanjutnya, azas kebijaksanaan. Azas ini menghendaki bahwa pemerintah dalam segala tindak tanduknya harus selalu berpandangan luas dan harus dapat melihat gejala-gejala masyarakat yang harus dihadapinya, serta dapat memperhitungkan akibat dari tindakan pemerintahan tersebut. Azas yuridiksitas. Azas ini mengandung arti bahwa masing-masing perbuatan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan semua perbuatan pejabat administrasi negara harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya, azas non-diskriminatif. Azas ini mengandung arti bahwa pejabat administrasi negara tidak boleh membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan warga negara atas dasar suku, ras, agama, ataupun golongan. Selanjutnya, azas diskresi. Azas ini memberikan kebebasan kepada seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Azas ini memberikan konsekuensi bahwa setiap pejabat administrasi negara tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan jika ada warga masyarakat yang mengajukan permohonan dan dengan alasan tidak ada peraturan yang mengaturnya. Azas diskriminasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, diskresi terikat merupakan kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan dengan menentukan pilihan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, diskresi bebas merupakan kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan, yaitu dengan membentuk keputusan baru karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Baiklah, sekian presentasi resume saya mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.